Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan channel Sambatau. Mungkin dari saudara-saudara yang ada ini mau ada hal yang ingin dipertanyakan, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Kalau ada, sebisa mungkin nanti kami jelaskan semampu saya. Silakan, ada yang mau bertanya? Siap, Pak. Oke, perkenalkan dulu Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Madio, Pak. Purnawirawan TNI, umur 53 tahun. Cintanya, Pak, Silakan. tentang harta, wanita, tahta, serta anak. Itu semua sebagai amanah dari Allah. Tapi bisa juga sebagai ujian bagi kita. Bahkan bisa juga menjadi penghalang bagi kita untuk beribadah kepada Allah. Mohon pencerahannya supaya kita tidak terjebak dalam persoalan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang cukup banyak sebenarnya, cukup mendalam dan cukup menguras hal-hal yang nantinya harus sejelas-jelasnya. Karena ini termasuk persoalan untuk semua manusia yang dari kehidupannya biasanya memang akan mengalami ujian dari Yang Maha Kuasa. Ini diuji dengan wanita, banyak sekali orang yang terombang-ambing dengan wanita. Juga ada yang terombang-ambing dengan harta, ada yang terombang-ambing juga oleh persoalan kedudukan, juga permasalahan anak. Karena ada memang, janganlah kau jadikan anak dan istrimu sebagai penghalang buatmu di dalam beribadah kepada Allah. Artinya di situ harusnya jangan jadi penghalang, tapi kalau bisa justru menjadi jalan ketaatan kita kepada Allah. Nah, hal tersebut memang sebuah ujian. Jadi manusia itu akan diuji. Jadi sesungguhnya ini bukan sesuatu yang buruk, tapi ini sesungguhnya sesuatu yang sangat baik buat diri kita kalau kita bisa menyikapinya. Akhirnya menjadi satu jalan cara kita kembali kepada Allah. Maka ini masuk dalam kategori bentuk-bentuk cara pengembalian kita kepada Allah. Bagaimana caranya kita mengembalikan keadaan diri kita kepada Allah? Dengan adanya ujian mengenai wanita. Kita kembalikan kepada Allah agar menjadi satu hal yang menjadikan diri kita punya nilai di hadapan Allah. Demikian juga tentang kedudukan, harta, ataupun anak-anak. Sedikit untuk menjadikan satu rujukan. Nanti ada ayat-ayat Allah yang bisa dijadikan rujukan, yaitu pada surat Al-Mulk yang kedua, itu ayat yang kedua. Juga ada di surat Az-Zariyat juga ada, terus di surat Saba juga ada, di Muzammil juga ada, di At-Takabun ada. Nanti saya minta tolong untuk ini Bu, siapa Bu? Siti Rofiko, Pak. Siti Rofiko, pakai F ya, bukan pakai P ya. Rofiko, Banjarnegara ya Bu. Banjarnegara, dekat masjid yang indah banget itu ya. Mudah-mudahan nih Bu Rofiko nanti bisa diminta tolong untuk membacakan ayat-ayatnya untuk sebagai rujukan dasar hujah. Karena saya ingin menjawab yang dengan dasar agama, jadi bukan dengan dasar pemikiran saya. Silakan Bu, dibacakan pada satu
ayat ya. Satu ayat pada Al-Mulk ayat kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Oke, terima kasih. Ini dasar ujian pertama bahwa Allah sudah menciptakan diri kita hidup dan mati. Itu ada persoalan sewaktu hidup dan persoalan sewaktu mati. Bagaimana kita hidup bisa menyikapinya agar nanti dalam kita kembali kepada Allah juga bisa mendapatkan satu hal yang sangat baik buat diri kita karena kita telah lulus dari ujian. Gitu ya, Pak. Nah, ujian yang pertama adalah tentang wanita. Nah, sudut pandang kita terhadap wanita itu kita harus mampu mengembalikannya. Terkadang orang banyak sekali ribut dalam kehidupan rumah tangganya karena dia melihat seorang wanita, khususnya seorang istri itu bukanlah melihat dirinya sendiri, Pak. Kita ingat bahwa awal mula Allah menciptakan manusia, yang diciptakan adalah Nabi Adam. Kemudian dia itu memohon kepada Allah agar diberikan teman, maka diciptakanlah dari tulang rusuknya diciptalah Hawa. Artinya sesungguhnya Hawa itu adalah diri Adam yang dicipta dalam keadaan yang berbeda. Jadi kalau orang sudah mampu melihat bahwa istrinya adalah dirinya, ketika dia mencintai istrinya, sesungguhnya dia mencintai dirinya sendiri. Jadi sangat heran kalau ada seorang suami yang menganiaya kepada dirinya sendiri. Kan aneh. Akhirnya menjadi satu persoalan, satu permasalahan dalam hidupnya. Karena dia tidak mencintai dirinya sendiri. Itu satu yang kepada istri. Terus juga ada pandangan kita dalam kecintaan kita terhadap wanita. Itu dalam sudut pandang ada cinta secara khusus, ada cinta secara kemutlakan. Cinta secara kemutlakan, kita tahu bahwa semuanya adalah menjadi sebuah garis. Garis laki-laki adalah laki-laki, garis perempuan adalah perempuan. Ini perlu saya jelaskan dari awal. Terjadinya adanya laki-laki, adanya perempuan. Kenapa jadi anak laki-laki? Karena di situ ada sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan. Ketika cairan laki-laki mengalahkan cairan perempuan, maka jadilah dia anak laki-laki. Nah, ketika ada cairan perempuan yang mengalahkan cairan laki-laki, maka jadilah dia anak perempuan. Nah, mungkin dari pemikiran orang-orang lah itu kenapa ada orang yang kayak laki-laki kayak perempuan, ya kan? Tapi di sini nggak ada kan, ini laki-laki dan perempuan asli ya Pak, dari kecil ya, bukan perempuan jadi-jadian ya Bu ya, enggak ya, bukan laki-laki tapi lenje kayak perempuan enggak kan ya? Nah, ya. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu karena seimbang antara cairan laki-laki dengan cairan perempuan. Maka ini adalah pemahaman yang sangat mendalam buat diri kita. Untuk itu kita harus menjadikan diri kita laki-laki seperti laki-laki. Karena di dunia ini banyak perempuan dibanding dengan laki-laki. Karena banyak laki-laki tapi seperti perempuan. Ada yang pakai gincu, ya kan? Ada yang pakai pakaian perempuan. Nah, itu menggambarkan gambaran-gambaran yang dia tidak laki-laki sejati. Kalau saya sih udah dari kecil laki-laki, nggak usah dites.
mau ketagihan masalahnya. Itu gambarannya lah. Cinta secara kemutlakan, maka kita harus mampu memandang bahwa seluruh perempuan itu adalah keturunan garis dari Hawa. Maka dia pada dasarnya semuanya juga adalah diri kita. Maka kita harus tetap mencintai, menyayangi. Tapi ingat bahwa kalau bahasa Jawa, tonggo iku kudu dicedhaki ananging ojo ditresnani. Kadang sampai salah nih Pak pandangannya. Kita disuruh mencintai, maka tetangganya dicintai, akhirnya ribut. Tetangga, menurut Jawa itu tonggo iku kudu dicedhaki ananging ojo ditresnani. Ya gitu, dalam batasannya seperti itu. Nah, kemudian terhadap laki-laki juga, kita harus bisa melihat bahwa mereka adalah garis yang sama, laki-laki. Maka ini yang menjadi ujian adalah dijadikan ujiannya adalah wanita gitu Pak, bukan laki-laki. Jadi kalau laki-laki, waduh, sama laki-laki yang gak beres ya Pak, maka bukan ujian, itu udah nyakit. Tapi ini adalah wanita, itulah sudut pandangnya. Tapi ada sudut pandang yang lain mencintai secara khusus. Contohnya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia lebih mencintai kepada istrinya yang paling muda, siapa? Masa nggak tahu istrinya Nabi Muhammad yang paling muda? Siti Aisyah. Iya, Siti Aisyah. Ngomong kayak gitu aja agak berani. Mentalnya kita sebagai orang Islam gimana coba? Sama orang yang kita hormati, kita ambil pelajarannya, kalau sampai tidak mengetahui itu sangat kebangetan. Nah, dia itu lebih mencintai. Kenapa? Karena itu ada hubungan ruh yang disebut dengan cinta secara khusus. Jadi dia lebih mencintainya dibandingkan mencintai istri-istri yang lain. Tapi bukan berarti tidak mencintai istri yang lain, tapi ada sesuatu yang lebih di dalam mencintai secara khusus. Nah, ada pelajaran apa sesungguhnya? Ini dijadikan sebuah ujian bagi Allah. Karena Allah di sini mengajarkan kepada diri kita bagaimana agar diri kita mampu mencintai Allah. Makanya Allah membuat sebuah perumpamaan atau permisalan yang sempurna, membuat perbandingan yang sepadan, yaitu dengan cara dia menciptakan bentuk seindah-indahnya. Allah itu maha indah, maka dia menciptakan perempuan atau wanita dalam wujud seindah-indahnya. Jadi seandainya dia melihat laki-laki kok tidak mencintai kepada perempuan, berarti salah, ya kan? Jadi jangan salahkan saya kalau saya mencintai kepada perempuan, ya kan? Itu berarti saya karena memahami, cintanya karena Allah. Jadi dia menciptakan dalam wujud seindah-indahnya sehingga semua laki-laki mencintai, mengagumi kepada perempuan. Karena Allah mewujudkan wujud sempurnanya, dia mengejawantahkan atau bertajalli dengan wujud keindahan pada diri seorang wanita. Nah, kemudian digambarkan kalau seorang laki-laki jatuh cinta, betul-betul mencintai, maka dimanapun dia ingat. Nah, itu seharusnya menjadi sebuah contoh agar dialihkan sebagai perbandingan yang lebih tinggi. Harusnya dia dimanapun dia berada tetap ingat kepada Allah. Itu ininya apa hikmahnya kalau kita bisa lepas dari katakanlah ujian ini, maka akhirnya dia ingat kepada Allah. Dan Allah juga menunjukkan adanya satu hubungan antara suami istri, maka dia itu melebur menjadi satu seperti bayangannya, sehingga dia melihat sama apa yang kamu rasa itulah yang aku rasa. Gitu. Itu sebagai contoh bahwa kenikmatan luar biasa di dunia itu digambarkan seperti itu belum sebanding, belum seberapa dengan dibandingkan nikmat nanti seandainya dia bisa kembali kepada Allah
dengan sempurna. Bisa sibghah, ada sibghatallah, wa man ahsanu minallahi sibghatan, melebur diri dengan Allah. Jadi kenikmatan yang tiada tara, surga yang sesungguh-sungguhnya manakala kita bisa berpulang kepada Allah dengan sempurna. Itu seharusnya kita bisa lepas dari cobaan. Jadi itu bukan cobaan. Maka janganlah kau jadikan anak dan istrimu sebagai penghalangmu, tapi jadikan itu jalan. Kalau kita mampu mengembalikan tentang pemahaman akan diri seorang wanita yang tadinya dianggap ujian, ternyata itu adalah sebuah jalan. Itu orang yang lulus dalam ujian tentang wanita, Bang. Kalau yang nggak lulus ya udah ribut melulu, karena dia memandang orang lain, dia tidak mencintai dirinya sendiri, bahkan dia suka menganiaya dirinya sendiri. Padahal yang dianiaya diri kita dalam wujud yang berbeda. Kedua, tentang anak. Ujian tentang anak. Anak adalah urusan ayah atau urusan bapak. Karena anakku berarti dia adalah diriku yang dicipta dalam wujud yang berbeda. Maka saya punya tanggung jawab terhadap diriku sendiri untuk bisa merawat diriku, membuat banyak pemahaman atau belajar buat diriku itu dengan cara diriku dalam wujud yang berbeda. Karena anakku, dia adalah darahku, dia adalah dagingku. Dia adalah darah dagingku, sama saja dia adalah diriku. Bahkan sifat-sifatnya kalau kita lihat, kita sering melihat, oh mirip banget dengan diriku. Iya, karena dia memang diriku. Anakku adalah diriku yang dicipta dalam wujud yang berbeda. Maka kita jangan sampai menyia-nyiakan kepada anak-anak kita, karena anak-anak kita itu bisa dikatakan itu amanah. Istri juga amanah. Maka kita harus bisa menjadi orang yang amanah. Gitu, yang harusnya kita memahami, kita kembalikan. Jadi dengan kasih sayangnya kita lakukan itu karena kita paham bahwa Allah menjadikan dia agar bagaimana? Agar diri kita mampu mengenal kepada Allah. Sehingga kalau kita sudah betul-betul paham akan hal tersebut, sehingga di dalam kehidupan kita berumah tangga, dia itu lebih banyak menitik beratkan kepada kedamaian di dalam kehidupan rumah tangganya. Jadi dalam sebuah hubungan, maka ada bahasa yang mengatakan gini, anna man ahwa wa man ahwa anna. Dia yang kucinta adalah aku. Begitu. Jadi salah ya. Jadi anna man ahwa wa man ahwa anna. Oh, malah kebalik. Man ahwa, anna man ahwa wa man ahwa anna. Aku adalah dia yang kucinta, sedang dia yang kucinta adalah aku. Ya. Anna man ahwa wa man ahwa anna. Kalian mungkin bisa menirukan. Coba tirukan ya, biar nanti orang-orang juga bisa, oh di dalam pemahaman akan perempuan, akan wanita, kita bisa mengetahui bahwa anna man ahwa wa man ahwa ana. Coba. Ana man ahwa wa man ahwa ana. Itu aku adalah dia yang kucinta, sedang dia yang kucinta adalah aku. Jadi hubungan yang terjadi adalah hubungan cinta, saling mencintai, karena dia adalah diriku, aku adalah dirinya. Maka dikatakan sebagai belahan jiwa. Ada yang mengatakan garwo. Garwo itu bisa ada yang mengatakan sigaraning nyowo. Ada juga yang mengatakan garwo itu sing siji sigar, sing siji dowo. Itu juga garwo, ya kan? Bisa. Itu garwo itu ada yang mengartikan sigaraning nyowo, tapi kenyataannya anggar sing siji sigar, terus sing siji dowo. Itulah tentang
perempuan, saya ketawa sendiri gak apa-apa. Mungkin yang melihat saya bisa ada yang ketawa, ternyata bisa ngelawak juga. Dan kita ingat bahwa cara bentuk pengembalian ini juga kita harus betul-betul menghargai kepada seorang wanita. Jangan meremehkan wanita. Wanita itu tidak boleh diremehkan, harus kita hormati betul-betul dalam rangka kita menghormati kepada Allah. Kenapa? Karena wanita itu adalah tempat penciptaan entitas. Tanpa adanya perempuan, bagaimana coba kita bisa terjadi? Mungkin kita tidak ada. Jadi kita harus menghormati dia karena dia adalah tempat penciptaan entitas. Ya, begitulah penjelasan tentang wanita. Juga tentang anak. Kemudian tinggal penjelasan tentang kedudukan atau tahta ya. Ya banyak orang memang tergila-gila dengan kedudukan ini. Tapi kalau dia tidak mampu mengembalikan dari bentuk-bentuk pengembalian kita akan kedudukan, akan di situ kedudukan bisa dikatakan dengan tahta ya Pak, kedudukan. Kenapa kedudukan itu diberikan? Itu sebagai pengesahan kekuasaan Allah kepada seseorang. Ya gitu. Allah memberikan kedudukan juga kepada siapa yang Dia kehendaki. Karena tiap-tiap diri sesungguhnya adalah pemimpin. Kulukum ra'in wa kulu ra'in. Termasuk ada yang dipilih mempunyai kekuasaan yang besar dan ada mempunyai kekuasaan yang kecil. Ada kekhalifahan besar dan ada kekhalifahan kecil. Nah, makanya banyak orang tergila-gila dengan kedudukan, dengan tahtanya, dengan jabatannya. Jabatan itu hanya bentuk pengesahan saja dari Yang Maha Kuasa agar kita mampu mengembalikan. Siapapun bisa berkuasa seandainya Allah menajalikan dia yang Maha Kuasa kepada diri seseorang, pasti dia menjadi orang yang berkuasa. Jadi itu semuanya bisa dikatakan amanah, kita kembalikan kepada Allah. Jangan kalian terus sewenang-wenang mentang-mentang kalian punya kuasa, karena kuasa itu adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Jadi dalam bentuk anugerah, dalam bentuk cinta, baik itu wanita, baik itu anak, baik itu tahta, ada dua kecintaan kita kepada Allah. Begitu kita diberi tahta, diberi jabatan, harusnya makin tambah cintanya kita kepada Allah. Karena itu bentuk anugerah. Tapi ketika kalian dalam ujian ini, ujian tahta, ujian wanita, kalian bisa mengatasinya, maka ada cinta yang kedua. Kalau tadi itu karena cintanya Allah memberikan sebuah anugerah. Tapi begitu kalian mampu lepas, mampu mengatasi, mampu mengembalikan, maka di situ menjadi cinta yang dengan balasan. Itu karena kalian cintanya kepada Allah, tahu diberi anugerah, kalian bersyukur mencintai Allah, kemudian Allah memberikan balasan cintanya juga. Kayak gitu. Jadi bukannya Allah membutuhkan kalian, enggak, tapi kalian tahu orang yang berterima kasih, tahu kalian orang yang bersyukur, sehingga diberikan cinta balasan. Ada dua cinta, satu cinta anugerah, yang satu adalah cinta balasan. Nah, kita harus mampu menempatkan di antara keduanya. Jadi jangan bangga, harus kita berada di antara keduanya agar kita bisa istiqomah. Di situ tidak menyombongkan diri kita, mentang-mentang kita punya kekuasaan. Jadi itu sudah sampai pada yang disebut dengan ujian. Sudah 3 ya Pak? 3 ini dari pertanyaan ini sudah 3. Yang satu adalah harta. Ya, harta. Di sini juga bisa menjadi sebuah dilema. Orang yang tidak punya harta juga kadang tidak dipandang, hanya dipandang sebelah mata. Maka kadang-kadang orang itu kalau umpamanya
punya banyak harta, dia lebih dipandang oleh orang-orang. Walaupun orang itu kikir juga, dia kadang menjadi orang yang terpandang di mata orang-orang. Kalau di mata Allah tidak. Karena itu juga sebuah bentuk anugerah dari Yang Maha Kuasa, karena dia adalah yang maha kaya. Dia menajalikan kekayaannya kepada seseorang, maka orang itu bisa menjadi kaya. Tapi ingat, kalau kita hidup di dunia ini, kita mengejar-ngejar harta, tapi niatnya salah, maka itu termasuk fabili syaiton. Itu di jalan setan. Contohnya, kalian menumpuk harta agar menjadi kaya, agar kalian bermegah-megah. Gitu kan? Itu umpamanya kalau di dalam sholat tarawih itu suka selalu dibaca alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, yang kayak gitu. Dan selanjutnya itu menggambarkan kadang orang itu bermegah-megah sampai dia melalaikan, sampai dia ke liang kubur, akhirnya menjadi sesuatu yang buruk buat dirinya, karena dia tidak mampu mengembalikan bentuk-bentuk pengembalian kekayaan kepada Allah, dia belum mampu. Boleh, bahkan carilah harta seolah-olah kamu mau hidup selama-lamanya. Tapi juga Allah di situ, pandangan bagi orang-orang kafir itu cinta kepada harta dunia, ya, di dunia ini cinta kepada harta, sama ladang atau ternak kayak gitu. Itu juga pandangan orang kafir. Nah, maka kita harus betul-betul mampu memahami, mampu mensikapi agar kita tidak terjebak. Itu ya tadi ada dalam bentuk agar kita tidak terjebak. Yang boleh bagaimana kalau kita untuk mencari itu? Boleh cari harta untuk keluarga kita agar keluarganya tidak mengemis. Cari harta buat diri kita agar kita tidak jadi pengemis. Cari harta buat jadi orang tua kita agar mereka tidak jadi pengemis. Itu juga diperintahkan untuk termasuk wal kasbu, bekerja, berusaha atau bekerja untuk mencari kekayaan agar diri kita tidak jadi pengemis, dan juga untuk anak-anak kita agar tidak jadi pengemis, agar menjadi yang kuat. Tapi kalau tujuannya adalah untuk menumpuk harta, kita tidak tahu, maka akhirnya itu menjadi jalan setan. Maka agar tidak menjadi di jalan setan, kita boleh kaya apa enggak? Boleh sekali. Allah Maha Kaya untuk siapa? Allah menyediakan anugerahnya, rezekinya, rahmatnya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan di antara keduanya itu buat siapa? Buat manusia. Tapi ingat, kita harus mampu mengembalikan. Maka di dalam Quran ada di situ agar kita niat untuk menjadi orang kaya, niatkan diri kita betul-betul untuk menjadi orang kaya, agar kita menjadi orang-orang yang diajak bicara oleh Allah. Jadi orang-orang kaya adalah orang-orang yang diajak bicara oleh Allah. Aku ulangi lagi, orang-orang kaya adalah orang-orang yang diajak bicara oleh Allah. Kenapa? Karena dia mau memberikan pinjaman-pinjaman kepada Allah. Boleh dibacakan Bu Siti di surat At-Takabun ya. At-Takabun itu ayat ke-20 kalau nggak salah. Itu juga ada di Muzammil juga ada. Itu bahwa berikanlah pinjaman-pinjaman yang terbaik kepada Allah. Kok bisa? Bisa. Nanti penjelasannya bisa diuraikan kembali. Sudah ketemu Bu Siti? Itu surat apa itu yang ada? Oke. At-Takabun ya. Coba At-Takabun. Ayat 17. Ya. Artinya dulu nggak apa-apa? Ya.
jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan atau balasan untukmu dan mengampuni kamu, dan Allah Maha mensyukuri, Maha penyantun. Coba itu yang di At-Takabur. Juga ada lagi di Muzammil ya. Muzammil juga ada. Di Muzammil itu ada. Muzammil itu surat ke-73. Itu ayat ke-20. Ya. Artinya apa dibaca dengan Artinya nggak apa-apa biar nggak terlalu lama. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri salat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau sepertiganya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang Allah mudah bagimu. Dan Al-Quran, Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan laksanakan sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagaimana balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tuh, jadi ada pinjaman kepada Allah. Nah, ini jarang sekali dibahas. Nah, kita boleh kaya niatnya untuk menjadi orang yang diajak bicara oleh Allah, yaitu dengan cara mampu memberikan pinjaman kepada Allah. Dan di sisi Allah balasannya itu luar biasa. Seandainya kalian melakukan kebaikan itu memang kadang kita mengatakan demi Allah ya. Demi Allah itu ini katanya untuk Allah. Sesungguhnya sama Allah hanya Allah kumpulkan kebaikan yang kalian lakukan. Tapi setelah dikumpulkan kebaikan ini dikembalikan lagi kepada diri kamu, dan Allah memberikan tambahannya. Ingat bahwa sesungguhnya seandainya kalian berbuat sesuatu kerugian itu tidak akan sampai kepada Allah. Kenapa? Karena tidak mungkin akan merugikan Allah. Allah tidak tersentuh dengan kayak gitu. Dan kalau kalian melakukan kemuliaan juga, itu tidak akan menambah kemuliaannya Allah. Jadi mutlak apapun yang kalian lakukan di dunia ini, baik akan kembali kepada kamu, buruk juga akan kembali kepada kamu. Maka in aksantum li anfusikum wa in aksatum falaha. Barang siapa berbuat kebaikan itu buat diri kamu sendiri. Dan jika kamu berbuat keburukan itu akan menimpa kepada diri kamu sendiri. Untuk itu maka mari kita betul-betul sadar, menyadari bahwa sesungguhnya Allah itu betul-betul Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Jadi nggak usah khawatir, sesungguhnya kalian melakukan hal-hal kebaikan itu buat diri kamu sendiri. Jadi jangan mengira itu bukan buat diri kamu sendiri. Lah bagaimana kalau diri kalian buat kamu sendiri aja kagak mau, bagaimana nanti buat orang lain? Kalau kalian gampangnya kelihatannya memberikan pinjaman kepada orang umpamanya, seolah-olah kalian memberikan, tapi itu sesungguhnya sampainya adalah
pinjaman itu kepada Allah, dan di sisi Allah akan diberi ganti. Ingat bahwa apapun yang kamu tinggalkan di sisi Allah, di dunia, kalau di dunia ini pasti ada gantinya. Yang di sisi Allah tidak pernah ada penggantinya, karena semuanya nanti akan dikembalikan lagi. Jadi mempunyai dua keuntungan. Jadi jangan ragu-ragu kemampuan kalian di mana, mampu dengan tenaganya, mampu dengan hartanya, mampu dengan ilmunya. Mari kita sama-sama belajar untuk menjadi orang yang bisa bermanfaat. Manfaat untuk di dunia, manfaat untuk di akhirat kita. Itu saja mungkin penyampaian saya. Bila ada kekurangan, nanti kita mohon kepada Allah untuk menggenapinya dan menyempurnakannya. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.